Batam Bandar Madani. Pagi hari ke Bukit Raya, menjelang siang pulanglah balik. Rezeki dicari, iman dijaga. Itulah cara hidup yang baik. Untuk selanjutnya, inilah acara yang kita tunggu-tunggu. Mari kita bersama dengarkan kajian jelang Ramadan bersama Al-Mukarram Tuan Guru kita Ustadz Haji Abdul Somad LC DSABHD dengan tema bagaimana budayakan semangat Ramadan di luar Ramadan, sekaligus dengan doa kepada Al-Mukarram Tuan Guru. Majelis mempersilakan. Allahumma sholli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan menangkap balam, jangan ditambat di tengah laman. Dari bunyi sambutan salam, macamnya udah puasa bulan Ramadan. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Tak serentak. Ustadz-ustadz, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak, pakcik-makcik, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat, semuanya dimuliakan Allah. Muliakan harta, belum lagi. Kalau hartanya hilang, mulianya juga terbang. Muliakan jabatan, KPK datang, baju oren, tak lagi dimuliakan. Kita mulia bukan karena harta, bukan mulia karena kuasa, bukan mulia karena rupa, tapi mulia karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah yang sedang kita jaga, bersemai bersemi di dalam hati, jantung, pikiran anak-anak kita, yang akan kita tinggalkan saat kita menghadap Allah. Mereka yang akan membisikkan di telinga kita, mereka yang akan mewariskan ini sampai hari kiamat insyaallah. Jamaah Masjid Baitul Muhajirin, bait rumah muhajirin, orang-orang yang pindah. Karena banyak ini pindah dari luar kota Batam ke kota Batam. Jadi mereka membuat masjid rumah Allah disebut dengan Baitul Muhajirin. Tak ada yang menjelaskan ke saya aja menduga-duga. Dan kita ini semuanya memang hijrah dari alam rahim ke alam dunia, dari alam dunia ke alam barzah, dari alam barzah ke alam akhirat. Di akhirat kita akan kekal di surga Jannatul Firdaus. Jangan pernah merasa kekal di atas dunia, karena kita sesungguhnya semuanya adalah muhajirin, orang-orang yang pindah. Dan kita dihibur oleh grup hadrah Asyiqatus Syafa'at. Asyiqah, pencinta, perindu. Syafaat, syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok tahu Ustaz ini nama masjid ini Baitul Muhajirin, nama hadrahnya Asyiqatus Syafa'at? Ada tulisannya di sini. Coba maka saya tengok dari tadi. Jadi yang mau kita jaga di dalam Ramadan ini, kita tanam, kita semai, kita siram, kita tumbuhkan bibitnya. Nanti kita jaga dia di luar Ramadan insya Allah. Amin. Apa saja bibit yang kita tanam di dalam Ramadan ini nanti? Ada 5. Jadi adik-adik, anak-anak, ibu-ibu mudah mengingatnya 5. Asal selesai yang 5 ini habislah. Saya pun langsung ke airport. Ini tausiah terakhir saya ini. Terakhir, bukan mati kan? Kalaupun mati apa boleh buat. Yang pertama yang mau kita tanam di bulan Ramadan ini nanti adalah cinta masjid. Cinta masjid, bukan cinta Mas Parno. Cinta masjid. Makanya nanti habis berbuka puasa makan 2-3 kurma, seteguk 2 teguk air, sholat maghribnya di mana? Masjid. Duduk istirahat di rumah, sholat isyaknya di mana? Masjid. Dari sholat isya ke tarawih, tarawihnya di mana? Masjid. Habis tarawih witir, witirnya di mana? Masjid. Habis witir tadarus, tadarusnya di mana? Masjid. Habis itu tidur, tidurnya di mana? Apa pula di masjid? Berbalik ke rumah masing-masing. Lalu kemudian bangun malam, sholat tahajud. Kalau bulan 10 terakhir Ramadan iktikaf, iktikafnya tidak sah kalau tidak di
masjid. Habis makan sahur terdengar tarhib, assalatu wassalamu alaik. Lalu kemudian tak lama setelah itu terdengarlah imsak. Lalu setelah itu sholat subuh berjamaah di masjid. Jadi poin pertama yang mau ditanam di bulan Ramadan adalah cinta. Mudah-mudahan Masjid Baitul Muhajirin membuat program pesantren kilat Ramadan di masjid. Setuju Bu? Di Pekanbaru dulu saya disuruh pembukaan minta tausiah. Anak-anak yang libur sekolah dikarantina dalam masjid. Makanan diantar, pakaian kotor dijemput, setelah di laundry gratis, cuci antar lagi, tak pulang ke rumah, supaya selama Ramadan itu dia merasakan cinta masjid, dan keluar dari Ramadan hafal juz 30. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada. Itu enaknya kalau baca Quran ramai-ramai, yang tak hafal tak ketahuan. Ustadz yang mengajar jangan khawatir, Nurul Istighfar ada, qori kita juara, Masya Allah tabarakallah suaranya, tajwid taksinnya. Mudah-mudahan ustadz-ustadz kita panjang umur sehat badan, sehingga anak-anak kita ini selamat dunia akhirat insya Allah. Setelah Ramadan, jangan sampai suasana masjid ini sunyi, sepi, kosong. Setuju? Saya sholat di masjid, keluar dari masjid ada baleho besar, dicari orang hilang. Saya heran, kenapa besar di luar masjid pengumumannya? Dicari orang hilang, jamaah yang kemarin datang ke masjid sekarang sudah hilang, tak datang-datang lagi ke masjid. Saya yakin dan percaya itu tidak terjadi di Baitul Muhajirin. Makanya nanti macam-macam usaha pengurus masjid, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain masjid, lain cara pengurusnya. Ada masjid di Pekanbaru, biar supaya ramai, dibuatkan habis subuh hari Ahad, hari libur, namanya pengajian coffee morning. Jadi habis pengajian ada acara minum-minum kopi. Saya tanya, kenapa ada mentongnya nih? Karena coffee morning, jadi kopi aja. Lalu kemudian setelah itu ada ibu-ibu yang bawa lotek, bawa lontong sayur, bawa bakwan, bawa katupe gulai paku, bawa salalawa. Akhirnya ramailah. Ada pula lagi pengurus, saya tanya, bagaimana cara kalian meramaikan masjid? Kami buat ada door prize Pak Ustadz. Nah, jadi dikumpul duit dari masyarakat. Setelah itu nanti buat pengajian diundi, ada yang dapat rice cooker, ada yang dapat macam-macam. Hadiahnya biasa, tapi semangat kebersamaannya luar biasa. Ada pula lagi saya tanya, kawan-kawan saya semua ini pengurus, bagaimana masjid kali ramai? Setiap sebulan kami buat surat undangan macam undangan walimah. Asal udah mulai lupa, disebar lagi, datanglah ke masjid. Kalau tak datang, jenazah tak diurus. Memang manusia ini lupa. Jadi yang saya rangkum ini jurus-jurus setiap masjid ini. Ada pula masjid di Bangkinang, Kabupaten Kampar, dibuatkan surat, disuruh mereka nulis ustadz siapa yang kalian minta undang. Lalu yang terbanyak itu diundang, supaya mengikuti apa yang dimaui masyarakat ini. Anak-anak muda dibuatkan pengajian khusus. Hari libur dibuat, hari Ahad. Kami tak mau bergabung sama orang tua, hanya dibuatkan anak-anak muda khusus. Kami habis pengajian maunya pakai motor di jalan, disediakan, dimintakan pengawalan dari Bapak Kapolsek supaya dikawal anak muda, pakai jaket apa namanya, biker subuhan. Subuh ramai, zuhur hilang. Pak ditanya, kenapa yang subuh aja? Kami ini biker subuhan Ustaz. Kalau yang zuhur ada lagi kawan kami namanya biker zuhuran. Bukan itu maksudnya.
Sedang sholat yang paling berat subuh aja datang, apalagi subuh. Tapi di Palembang, di Sumatera Selatan, memang ada namanya Ustadz Kemas Ali, penasehat bikers maghriban. Nah itu. Jadi yang kita maksud ini adalah 5 waktu supaya dia mau ke masjid. Menjinakkan merpati sama menjinakkan orang, mana yang lebih mudah? Tangkap merpati, ikat sayapnya, masukkan ke kotak, kasih beras 5 hari saja. Lepas itu buka karet pengikat sayapnya, lepaskan dia terbang sejauh mata memandang. Di hari petang dia akan pulang ke sarang karena dia tahu di mana tempat makannya. 5 hari aja ikat, pulang loh. Jamaah Ramadan 30 hari diikat. Habis itu hilang. Itu tidak terjadi di Baitul Muhajirin. Karena orang Baitul Muhajirin ini kalaupun kosong masjid, memang mereka pulang kampung. Dan pun yang hadir di sini semua datang ke masjid, insya Allah. Kenapa diturunkan Allah hujan? Tak makbul rupanya doa panitia. Tak ada pawang rupanya. Kalau mau direnungkan, Allah cuma mau ngasih tahu, beginilah kadar keimanan orang masjid Baitul Muhajirin. Hujan lebat, tadi saya kan masuk ke dalam, bayangan saya, ini keluar, saya ini balik semua di kosong. Keluar dari masjid tak beranjak jamaah. Becek di bawah, karpet basah, seakan-akan tak terjadi apa-apa. Yang dibanggakan oleh para Allah, membanggakan mereka kepada para malaikat. Malaikat, dulu waktu aku ciptakan mereka kalian komplain, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Untuk apa kau ciptakan manusia ya Allah? Mereka hanya akan berkelahi, mereka hanya akan berperang, mereka akan menumpahkan darah. Hari ini tengok malaikat, hujan lebat kuturunkan, tetap mereka datang ke masjid Baitul Muhajirin. Allahu Akbar. Kenapa waktu saya puji jamaah ini bertakbir dia? Karena ada rasa besar dalam hatinya. Lubang hidungnya mulai membesar. Maka untuk menghilangkan besar hati itu, dibesarkannya Allah. Apa kata dia? Allahu Akbar. Makanya ibu nanti kalau dipuji orang, anaknya cantik ya bu, Allahu Akbar. Rumahnya bagus ya bu, Allahu Akbar. Gitu, jangan. Anaknya ganteng ya bu, siapa dulu suaminya? Cepat mereka mengembalikannya kepada Allah. Jadi bunga yang kita tanam di Ramadan ini, kita siram di setelah selesai Ramadan. Bunga yang pertama adalah memakmurkan masjid. Sekarang ada tenda, tapi di padang mahsyar nanti ada tenda? Tak ada tenda. Watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Gunung-gunung macam bulu kambing dihembus angin. Tapi ada orang yang dapat naungan di padang mahsyar. Siapa dia? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya tergantung di masjid. Badannya boleh di kantor, badannya boleh di restoran, badannya boleh bekerja di perusahaan, tapi hatinya di masjid. Kalau udah didengarnya azan, hayya 'alas shalah, tak sabar dia ingin datang ke masjid. Dikirimkan orang saya video, polisi razia tengah jalan karena tak bisa meninggalkan tugas, dibentangnya sajadah di pinggir jalan, sholat ya. Oh, ini manusia-manusia unik yang perlu dibudidayakan. Sudah hampir punah. Namanya polisi Saprus, saudara dinosaurus. Sudah hampir punah di atas dunia. Maka bapak-bapak tentara yang soleh, polisi-polisi yang soleh, PSS, PNS, ASN yang soleh, ini yang akan kita cetak generasi-generasi di masa akan datang ini, insya Allah. Adapun orang tua yang jahat, yang pemabuk, yang sakau, tak usah kita pedulikan, karena mereka pun tak lama lagi akan tak ada yang mati. Tapi yang dimuliakan Allah. Ini yang pertama, bisa diingat? Kalaupun tak bisa diingat yang 5 poin ini, tak usah risau gara-gara ini. Jangan pula stres, ditanya Ustaz. Enggak, saya tak ada menyoal-nyoal.
Jangankan bapak ibu, saya pun kadang tak ingat. Insya Allah ini bisa diputar rekaman ceramah ini, diulang nanti. Itu direkam diantaranya channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Nah, itu dia. Siap? Subscribe. Yang kedua, apa yang sedang dibangun, ditanam, disemai di bulan Ramadan ini adalah menuntut ilmu. Makanya habis subuh jangan keluar masjid karena ada pengajian subuh. Kultum zuhur jangan sampai kosong. Dari azan ke iqamat, habis sholat sunat qabliyah, buat kultum agak 7 menit. Kultum kuliah 7 menit. Panjang sedikit Pak Ustadz, kulibas kuliah 15 menit. Panjang sedikit Pak Ustadz, 600 ml buat 1 jam. Tapi kalau zuhur kepanjangan, kultum majalah. Lalu kemudian nanti menjelang berbuka, jangan sampai menjelang berbuka habis waktu ke sana kemari, ke sana kemari. Pas tanya, Bapak udah 3 kali lewat, ku tengok. Apa yang Bapak cari? Nunggu azan maghrib Pak Ustadz. Duduklah mendengarkan kultum. Lalu kemudian dari isya ke tarawih, itu pasti di setiap masjid. Malam ini menjelang sholat tarawih, mari kita dengarkan pengajian dari isya ke tarawih. Masjid kita ada. Dan 10 terakhir malam Ramadan itu adakan iktikaf di masjid-masjid. Siap? Jangan ada dusta di antara kita. Ini adalah janji, dan janji adalah hutang. Yang bisa dilaksanakan, laksanakan. Ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Kalau tak bisa buat semua, jangan tinggalkan semua. Ada masjid di Pekanbaru, namanya Masjid Ar-Rahman, di Jalan Sudirman. Itu pengajiannya 7. Subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, iktikaf malam. Jadi kalau tamat di Ramadan, itu kalah anak mahasiswa yang 16 tatap muka, 2 SKS, potong mid semester, akhir semester, libur asap, libur banjir, libur hujan. Inilah namanya madrasah Ramadan. Pengajian. Apa ini pengajian ini? Sampai kapan ini pengajian ini? Pengajian ini nanti Bu, habis setelah datang malaikat maut. Selama pensiun, setan belum berhenti menggoda, kita tetap ngaji. Saya nggak mau pengajian umum, kami mau baca kitab. Baca kitab Riyadhus Shalihin. Ustaz Somad setiap Rabu subuh baca Riyadhus Shalihin. Kami tak mau baca hadis aja, kami mau tafsir. Baca tafsir Jalalain, surat-surat pendek, supaya yang dibaca sholat itu kita paham. Ada bacaan surat-surat, ada bacaan ayat-ayat. At-tahiyatul mubarakatuh, sholawatun, thayyibatu lillah. Sehingga apa yang dibaca dalam sholat itu paham kita, menambah keimanan, menambah kekhusyuan. Ini yang 2 ditanam adalah semangat menuntut. Dalam Islam tak ada umur. S1 22 tahun, S2 25 tahun, S3 27 tahun. Itu sistem barat. Kalau dalam Islam, min al-mahdi ilal lahdi, dari buayan ke liang lahat. Ibu walaupun usianya sudah lanjut, datang pengajian. Bapak walaupun sudah pensiun, datang pengajian. Jangan malu, jangan segan. Yang perlu ditanya, tanya. Tulis di depan mimbar Ustaz. Anda bertanya, Ustaz menjawab. Kirim ke nomor WhatsApp berikut ini. Begitu saya tengok di Malaysia, dibuat di mimbar. Pengajian tak usah lama-lama, karena jamaah ini sudah penuh dengan penderitaan. Kalau masih lama juga pengajian, dianggapnya Ustaz ini pelengkap penderitaan. Sudahlah kami menderita di kantor, menderita di jalan kena razia, di rumah lagi menderita menghadapi bini merepet, di masjid lagi Ustaz tak selesai-selesai. Makanya kalau saya pengajian setengah jam, 45 menit, paling lama 1 jam, 600 ml. Habis itu Anda bertanya, Ustaz menjawab. Yang bisa saya jawab, yang tak bisa saya jawab, saya bawa pulang ke rumah, direkam, diupload, ditonton. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setuju apa yang saya katakan ini? Alhamdulillah. Yang tak setuju, saya teruskan juga terusnya. Tak peduli saya cakap orang.
Kalau saya sibuk memikirkan cakap orang mati tegak saya. Yang ketiga, apa yang perlu kita jaga selama Ramadan, yang perlu kita bawa keluar Ramadan, yaitu semangat berbagi, bersedekah. Makanya anak-anak muda buat namanya acaranya sahur on the road, sahur di jalan. Anak-anak muda menyetop orang yang musafir perjalanan panjang, duit tak ada, bagi nasi. Wah, makan sahur Pak, makan sahur, makan sahur. Ini anak-anak muda ini mesti dibuat kegiatan malam intikaf di masjid, mengumpulkan nasi bungkus dari ibu-ibu. Nanti kalau anak muda buat acara sahur on the road, ibu siap pagi? Dari punyanya tak siap apa? Paham saya. Ibu ini kan bagian dapur, itu tergantung APBD dan APBN dari Bapak. Kalau Bapak udah ngasih kode, siap mereka. Siapa? Bapak nih pun semangat karena bininya semangat. Jadi ada kerjasama yang baik antara mereka. Inilah yang kita inginkan. Buka bersama, buat acara buka bersama, buat tendanya buka bersama. Kami di Pekanbaru bersama Yayasan Nurul Azhar, Ramadan ini Ramadan yang ketiga, membagi 1000 paket buka bersama gratis. Allahu Akbar. Kenapa tiba-tiba Ustaz buat 3 tahun ini buka bersama 1000 orang gratis tiap hari? Kenapa? Karena kami dulu di Mesir Al-Azhar buka bersama gratis. Maka kami ingin membawa semangat itu ke Indonesia. Kami tidak ada minta ke pintu-pintu rumah, hanya buka transfer rekening. Ada yang mengirim alhamdulillah, tak ada yang mengirim innalillah. Tapi alhamdulillah, setahun lalu jalan, tahun sebelumnya jalan. Tahun ini saya tanya Ustadz Al-Mabdinar LC, bagaimana tahun ini Pak Ustadz? Terus kita laksanakan. Sedang Covid aja orang kesulitan ekonomi jalan, apalagi tidak Covid jalan. Lalu yang makan siapa? Yang makan musafir, fakir miskin, duafa, anak yatim, janda-janda tua. Yang udah lapar juga. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau lapar menyentuh lambung, tinggi nasi membumbung. Tapi kalau lapar sudah menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Itu buktinya. Nanti kalau mau menengok lapar ini udah menyentuh lambung atau ke hati, tengok pas buka puasa. Betul kata Ustaz Somad kemarin Bang, ku tengok nasi kau ini membumbung. Wah, ini lapar menyentuh lambung. Tapi kalau lapar udah menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Bapak kalau beli kolak di jalan, beli 5 bungkus. Kita di rumah cuma bertiga, bapak, ibu, anak. Kenapa 2 lagi? Ada anak yatim di belakang. Pergi antarkan Bu. Yang membeli bapak, yang mengantarkan ibunya. Bapak ngantar. Bapak ngantar nanti perang dunia ketiga. Apalagi bulan-bulan puasa ini, sore-sore mata ibu itu lebih tajam dari sembilu. Ya ambilnya terong, bisa nggak busuk beli kok nanti. Nah ini perlu dijaga. Jangan sampai terjadi hal tak diinginkan yang salah Ustaz Somad juga. Nah ini gara-gara mengamalkan Ustaz Somad, Ustaz kau itulah kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, orang Mesir itu tak kaya macam orang Saudi Arabia, orang Makkah, Madinah. Mesir itu biasa macam kita, tapi semangat bersedekahnya luar biasa. Kami di Mesir belajar dari mulai TK, SD, SMP, SMA di Al-Azhar, S1, S2, S3 gratis. Mudah-mudahan orang Indonesia ini bisa dermawan macam orang Mesir gratis. Buka bersama tiap sore, tenda-tenda ini udah siap semua di samping masjid, di dekat stasiun kereta api, di airport, di dekat rumah-rumah. Asal ada tanah lapang, mereka bangun tenda, buka bersama. Rupanya belum saya ceramahkan, di Batam pun sudah dibangun mereka tenda-tenda. Entah dibuka lagi saya tak tahu. Oh rupanya tenda mau jualan buka puasa. Tak apa-apa silakan jualan, tapi sebagiannya dibagikan. Jual 50 bungkus, 2 bungkus bagi, dapat barokahnya insyaallah. Amin. Sanggup kasih kurma, kasih kurma. Sanggup kasih susu, kasih. Sanggup kasih apapun yang bisa dikasih berbuka orang.
lapang dahaga lehernya, berdoa dia kepada Allah, ya Allah yang mengasihi sedekah ini panjanglah umurnya ya Allah. Saya dulu pernah Ramadan di Sungai Jeluk di Selangor. Setiap maghrib berbuka, saya 2 semester di UKM, University Kebangsaan Malaysia, sebelum ke Maroko. Setiap maghrib orang Malaysia berbagi bubur 30 hari, namanya bubur lambu. Asal azan maghrib berbuka, makan bubur, habis sholat tarawih makan berat. Begitu juga di Maroko. Maroko bubur juga, namanya bubur harira. 2 drum. Pulang saya dari kampus nengok, ini drum apa ini? Buka tengok isinya bubur harira panas. Rasanya Pak Ustadz sulit diungkapkan dengan kata-kata. Di Medan, depan Istana Maimun, di Masjid Raya Al-Masun, bubur pedas 30 hari. Heran saya menengok, lain negaranya, Indonesia, Medan, bubur pedas, Malaysia, bubur lambu, Brunei ada juga, di Maroko bubur harira. Kenapa lah buka puasa nih bubur? Baru saya paham, rupanya kita saking lapar tak sempat mengunyah lagi. Jadi Bu, nanti kalau nyiapkan buka puasa, buatlah bubur sumsum, bubur kacang hijau. Dia tak ada punya bubur. Bagus. Saking laparnya tak sempat lagi deh. Apalagi mengunyah main hitung pula 33 kali. Habislah. Nah, ini bagus sekali. Mudah-mudahan rezeki Bapak Ibu melimpah ruah, dibukakan Allah pintu-pintu berkah rezeki, bisa berbagi. Di luar Ramadan ini dibawa dalam wujud namanya. Kemarin di Tanjung Balai Karimun mereka dapat 1 ton beras. Subuh tadi di Bintan mereka juga dapat 1 ton beras. Dari mana beras ini? Dari orang Batak. Dari orang Batak, iya juga. Orang Batak yang tinggal di Batam bersedekah. Sregar, Nasution, Sagala, Raja Guguk, Sinambela, Huta Suhut, Huta Soid, Batubara, berbagi semua, akhirnya melimpah ruah. Orang-orang kaya bukan dia ngasih itu 1 juta 2 juta. Program gerakan infak beras 1.000 sehari. Kalau 1.000 sehari sebulan berapa? 25.000. Loh, kok 25.000? Tanggal merah nggak dihitung Besti. 25.000. Lalu yang mengutip duitnya ke rumah-rumah siapa? Paskas, pasukan amal soleh. Anak-anak muda pakai motor, biker subuhan. Allahu Akbar. Anak-anak muda dari KMPI mengetuk pintu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ada duit 1.000 Bu. Kau minta duit 1.000. Ya duit 10.000. Jangan datang-datang lagi sampai hari kiamat. Begitu, yang begini tak ada, itu tambahan dari saya. Orang Batam nih baik-baik. Assalamualaikum Bu, waalaikumsalam. Tolong Bu infak beras 1.000, tunggu ya, tunggu sebentar. Pergi dia ke dalam, diambilnya semua duit-duit semua 3 kilo. Duit kerincing. Nah, ambillah itu. Dilemparkan ke kucing mati. Saking banyaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, orang pelit mati, orang dermawan mati, meninggal. Janganlah bilang mati. Berapa banyak orang kaya pelit, bakhil, medit, kedekut di Batam ini dulu mati juga. Orang yang dermawan meninggal. Lalu yang ditinggalkan apa? Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tinggal semuanya. Tapi yang dipakai untuk membangun masjid Baitul Muhajirin kekal abadi mengalir, dipakai untuk membangun rumah tahfiz Quran Nurul Istighfar. Dan ternyata 6 bulan yang lalu saya datang, penandatanganan prasasti Nurul Istighfar 1. Datang sekarang Nurul Istighfar 2.
Nampaknya tiap 6 bulan berdiri terus nurul istighfar, nurul istighfar, nurul istighfar. Allahu Akbar. Saya tak ada membangun, saya tak ada nyumbang semen, saya tak ada mengirimkan duit untuk membuat ruko nurul istighfar. Tapi pas giliran penandatanganan Abdul Somad, apalah perasaan Ustaz dalam hati? Malu. Malu kepada Allah SWT. Seakan-akan malaikat tuh bisik, kau tanda tangan aja mat gitu. Berikut ini penandatanganan prasasti. Wow. Berikut ini pengguntingan pita. Khawatir saya nanti tidak ada. Berikut ini masuk surga secara seremonial. Tapi saya yakin dan percaya anak-anakku para ustadz yang penghafal Quran di Nurul Istighfar mendoakan Ustadz Somad masuk surga kekal selamanya. Saya mancing aja tadi diambilkan mereka selesai. Bapak ibu yang belum jelas nasibnya lagi. Berikutnya yang ketiga, apa yang kita bangun di Ramadan mau kita bawa keluar? Cinta Al-Qur'an. Habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib tak bisa kekenyangan. Makanya baca sebelum maghrib. Habis isya tak bisa 2 lembar habis isya karena langsung terawih. Makanya tadarus habis witir. Kalau 2 lembar dapat 5 kali berarti 1 juz. Belum lagi pas lagi di rumah buka handphone, baca Quran, tak mesti buka Quran. Buka. Memang betul kata Pak Ustaz. Laki itu Pak Ustaz, laki saya, asal saya dekat buka Quran, asal saya dekat buka Quran, asal saya jauh TikTok. Scroll. Dari mana ibu tahu? Saya tidur di jendela. Asal dekat saya Amrullah Quran. Tapi orang begini tak ada di Batam. Jauh dari Batam. Orang Batam ini semua baik-baik. Cuman kabarnya beberapa orang yang macam ini pindah ke Batam. Nama masjidnya Baitul Muhajirin. Jam 6 sore panggil anak, panggil istri. Sini yang Bu Hati pelayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap, main black sweet. Kebetulan bininya hitam manis. Habis manisnya 3 hitamnya. Habisnya surat. Baca Quran. Anak baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alhamdulillah udah baca Quran kemarin, ikroknya lama betul. Nah, anak yang ketiga baca Quran. Ibu sini, Bu Hati baca Quran. Yasin. Apa Yasin terus nih? Kok di masjid dirit Yasin? Kemarin di rumah tahlil Yasin. Ini buka aku Yasin. Ini apa maksudnya? Persiapan untuk abang. Itulah yang kita inginkan. Waktu kita susah sakratul maut, mereka membacakan ya Yasin. Jangan sampai kita sakratul maut napas setengah, diambilnya live. Hai guys, ini suami saya mau sakratul maut, bentar lagi kita bagi warisan. Kenapa gak sakit? Kita mau anak kita berkumpul membacakan tahlil, membisikkan ke telinga kita la ilaha illallah. Bangun tidur malam, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Masakan sudah masak, cepat betul kok masak. Ini tinggal panaskan aja Pak, rice cooker kita baru. Panaskan, siap, tunggu azan berkumandang, baca Quran, dapat 2-3 halaman, alhamdulillah. Menunggu berbuka, baca Quran. Menunggu siap ke masjid, baca Quran. Menunggu serinik, baca Quran. Akhirnya khatam Quran malam 27 Ramadan. Habis tarawih witir, jangan langsung balik ke rumah. Tak ada, masih ada tadarus. Buat kelompok-kelompok. Di sudut sana 1 kelompok, sudut sana 1 kelompok. Ibu-ibu buat 3 kelompok. Tak usah banyak-banyak, 10. Siji loro telu papat 5 6 7 8 9 10. Sada 2 3 4 5 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, baca Quran sama-sama. Baca Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Bapak, Pak. Banyak kali tadi S dikasih orang. Jadi Bapak kenapa duduk sini? Saya dengar kalian aja. Baru udah bagus apa nggak baca? Ya Bapak, terserah Bapak lah Pak. Nah, baca. Kalau tadarus ini kuncinya jangan tersinggung. Bismillahirrahmanirrahim. Ijajul jilatil. Itu ada za, iza. Setelah iza itu baru zul. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Tutup Quran merajuk. Cuma kita lama bertetangga kau tegur juga. Bacakanlah Quran. Tadarus ini bukan mau menunjukkan kehebatan kita. Tadarus ini mau menyadari kelemahan kita. Karena selama ini kita baca Quran sendiri, suara-suara kita, telinga-telinga kita yang menilai kita. Waktu tadarus dinilai orang. Nah, sekarang Ustaz Somad baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Bukan gitu bacaannya Pak Ustaz. Alif lam mim. Berani kan menegur saya? Tahu kan saya ini profesor doktor. Saya ini di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, di Sudan 7 tahun saya di Arab. Ustaz, kalau cuma lama di Arab, onta lebih lama. Kita ini mau memperbaiki bacaan. Jangan pula tadarus ini niatnya mau. Tengok berapa kali kau luruskan aku. Awas kau giliran kau. Innamal a'malu binniyat. Alhamdulillah. Seandainya Quran terbakar di seluruh dunia, habis perpustakaan diserang musuh, apakah Quran akan hilang di Batam? Quran tak hilang. Kenapa? Karena Quran bukan dalam bentuk kertas, tapi di kepala anak-anak kita di Nurul Istighfar. Bisa hilang. Ada orang naik sepeda motor, lupa pakai helm, jatuh, kelopak, koslek kabel di dalam. Balik ke rumah, ditanyanya sama bininya, kau siapa? Apa tak menangis ibu tuh? Bayangkan ibu pulang ke rumah, suami bertanya, kau siapa? Oh, mana nangis? Kamu tanya. Lupa rumah, lupa anak, lupa bini, namanya pun dia lupa. Tapi ada satu yang tak lupa, Al-Quran. Kenapa Quran tak hilang dari kepalanya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maka masukkan Al-Quran ke dalam kepala anak kita. Ini kalau macam ini bentuk topinya nih anak-anak tahfiz nih. Ini 30 juz. Kalau macam topi Ustaz Somad, ini juz 30. Yang terakhir sekarang yang kelima, apa yang perlu kita jaga di selama Ramadan ini? Masuk ke dalam toilet, ambil air kumur-kumur sekali, keluarnya berapa? 10 kali. Coba tengok anak-anak muda kalau kumur-kumur, ambil sekali, habis itu takut dia air itu masuk ke tenggorokannya. Itulah makna ayat la'allakum tattaqun, supaya takwa. Tujuan Ramadan 30 hari, tak makan tak minum, supaya takwa. Banyak orang bertanya, takwa itu apa Pak Ustaz? Takwa itu ya itu takwa. Bukan takwa itu artinya takut istri tua. Bapak berani pula ketawa. Awas balik nanti. Takwa itu adalah takut bercakap yang tidak, takut menengok yang tidak. Lewatlah anak gadis pakai baju belum selesai dijahit. Begitu lewat, bapak sedang duduk di muka rumah, begini tak berkedip. Abang bini ada di dapur. Kenapa bang tak berkedip? Karena kata Ustaz, pandangan pertama itu rezeki.
Kalau udah berkedip kedua deh. Itu maka aku dari tadi begini. Salah dia memahami ungkapan Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, la tatbi'in nasratan nasrata. Jangan kau ikuti pandangan pertama dengan susulan berikutnya. Kalau sudah ternampak maka tunduk. Saya gitu. Saya kalau mau masuk pesawat tuh nunduk saya takut. Gimana supaya jangan disapa? Disapanya, Bapak nomor berapa? Masa saya tunjukkan tiket? Saya tunjukkan nomor. Duduk di sini Pak, tolong pakai seat beltnya. Kata, la ilaha illallah, baik. Jadi jangan heran nanti kalau kebetulan kita satu pesawat nampak ada orang di dalam tuh pakai topi, pakai masker, kacamata hitam. Saya lah. Kenapa Ustaz pakai kacamata hitam? Supaya dosanya tak terlalu banyak. Karena kalau kacamata hitam, orang putih nampak, orang hitam? Apa bulan bagus? Selama bulan puasa, telinga tak berani mendengar yang tak baik, lidah berani bercakap aib orang lain. Mana ada berani datang orang ke rumah ibu, buka pada lagi apa kata ibu? Tak ingat kau ceramah Ustaz Somad kemarin di Baitul Muhajirin, habis pahala puasa gini, lapar aja kita. Nanti habis tarawih, kau nanti masjid mana? Baitul Muhajirin habis. Oh gitu, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya dulu memang ada di sini, tapi orangnya sudah meninggal. Balik lagi. Udah meninggal pun hidup lagi. Saking keninginnya tahu cuma lagi si anu. Saya tengok Bapak Ibu semua, padahal ini kan mau bulan puasa nih kan. Besok hari Senin, Selasa, Rabu, banyak orang sekarang ini tak bisa ketawa. Kenapa? Memikirkan 3 hari lagi sarapan pagi. Suntuk aja bawaannya. Tapi orang Baitul Muhajirin happy, senang semua. Ini dua kemungkinan, memang mereka bertakwa atau memang tak puasa. Allahu Akbar. Tadi saya mulai jam 1:30, setengah 3, sekarang jam 3:15. Rupanya kalau kita bicara di depan orang yang hatinya bersih, tak terasa waktu itu berlalu begitu cepat. Bersih hati jamaah ini semua. Dari mana Ustaz tahu hati jamaah ini bersih? Mereka duduk di bawah, kakinya basah, kursinya basah. Ustaz Somad duduk, karpetnya 2 lapis. Duduk di kursi macam raja-raja, sultan-sultan. Gambar besar-besar. Ada gambar saya. Dikasih air minum lengkap dengan tisu, lengkap dengan jeruknya. Asli buah jeruk. Kadang bertamu kita di rumah orang kaya-kaya itu, ada jeruk, ada anggur, ada apel. Pas dipegang rupanya keramik. Sangkanya kita kuda kepang. Di sini asli semuanya baik-baik. Bercakap saya senang mereka. Ini menunjukkan hatinya bersih. Maka kita jagalah kebersihan hati kita ini, insya Allah. Istiqomah kita jaga yang 5 ini di Ramadan. Kita tanam, kita semai, kita siram. Jangan sampai mati di akhir Ramadan. Kita bawa ke Syawal, kita bawa ke Zulqa'dah, kita bawa ke Zulhijjah, sampai mati. Namanya istiqomah. Apa sih tuan gue? Istiqomah. Terlalu fokus sama takwa tadi. Istiqomah. Memang susah ceramah. Ibu-ibu itu tak boleh disinggung itu, berkesan dalam hati. Balik ceramah 1 jam saya bercakap 5 poin, ditanya apa isi ceramah Ustaz Somad? Takwa. Itu ada kotak-kotak lewat itu, tulisannya infak masjid. Ini pun ada, sebab kalau menengok dari lubang besar maksudnya itu bukan cuma duit, gelang, rantai, untuk apa
Apa ibu punya gelang rantai banyak-banyak kan? Kalau mati kan tinggal kan? Masuk itu, masuk kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bisalimin wa akhrijna min bainihim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna Mustafa Sayyidil Mursalin alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Iya, malam. Allahu Akbar. Bisa pelajari isinya kan? Kita juga tahu kan? Alhamdulillah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada yang bertanya apa yang disampaikan Ustaz Somad tadi, ada 5 poin yang kita tanam di Ramadan, akan kita semai dan akan kita jaga di luar Ramadan, insya Allah. Amin. Apa aja yang 5? Aku tak ingat tahapannya. Tahapannya pokoknya tengok orang itu. Saya kembalikan ke moderator. Langsung doa. Oh, karena saya mau ke airport langsung pulang. Kita tidak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Di sela-sela tarawih, itikaf, witir, baca Quran, waktu berbuka, waktu sahur, waktu mustajab, doakan Ustaz Somad supaya mati husnul khatimah. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang berkah, anak kita soleh solehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, yang sakit-sakit disehatkan Allah, yang belum berjodoh dijumpakan orang baik-baik, yang dililit utang lepas utang piutangnya. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. Alhamdulillah.